Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista, masih di Sudut Edukasi Belajar Mudah dan Menyenangkan. Pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan ya dari buku ISPS atau Erlangga Straight Point Series Matematika untuk SD atau MI kelas 6 ya. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Erlangga. Pengarangnya adalah Gunanto dan Desi Adalia. Pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan untuk bab 1, yaitu operasi hitung bilangan bulat di latihan 4. Untuk latihan 4 ini membahas tentang pengurangan bilangan bulat ya. Oke. Pada video sebelumnya sudah kita bahas untuk soal nomor 1 dan juga nomor 2 ya. Soal nomor 1 dan nomor 2 itu membahas tentang pengurangan bilangan bulat. Untuk yang nomor 1 itu kita diminta untuk menuliskan pengurangan yang sesuai dengan gambar ya. Jadi di sini sudah ada garis bilangan ya. Itu di video sebelumnya sudah kita bahas. Kemudian yang nomor 2 itu di sini kita diminta menentukan hasil pengurangan ya dengan melengkapi garis bilangan. Nah, ini nomor 2 juga sudah. Sekarang kita menuju ke soal nomor 3 lah. Soal nomor 3 ini ada berapa soal ini? 1, 2, 3, 4, 5 kali 3 ada 15. Nah, 15 nomor. Nah, ini tentukan hasil pengurangan berikut dengan cara yang menurutmu paling mudah ya. Jadi cara yang diajarkan itu yang pertama dengan menggunakan kancing ya, kancing positif dan kancing negatif. Yang kedua dengan menggunakan garis bilangan. Tetapi ada juga cara yang mudah, jadi kita tidak memerlukan alat peraga. Kalau yang pertama kan kita ada alat peraganya kancing ya, walaupun semuanya juga mudah, tetapi kita agak ribet juga menyediakan kancing. Sama yang kedua yang garis bilangan itu kita menggunakan mobil ya bisa kita umpamakan juga. Tapi untuk yang nomor 3 ini caranya sama kayak yang penjumlahan kemarin, kita cukup dengan mengingat-ingat ya. Jadi untuk bilangan bulat positif dan negatif ini kemarin ya sudah kita, ini sebenarnya nanti digunakan untuk perkalian dan pembagian, tapi tidak apa-apa ya. Jadi intinya yang lebih mudah yang mana ya, kita ingat-ingat kalau ada 2 tanda dikalikan ya, positif dikalikan positif itu hasilnya pasti positif. Kemudian negatif kali negatif positif. Jadi kalau tandanya sama itu hasilnya positif. Kalau tandanya beda, positif kali negatif hasilnya negatif. Negatif kalikan positif hasilnya negatif. Jadi kalau tandanya berbeda, 2 bilangan berbeda, itu kita kalikan hasilnya negatif. Tapi kalau 2 bilangannya sama itu kita kalikan hasilnya positif. Ini sebagai patokan nanti buat menghitung untuk pengurangan ya. Pengurangan, penjumlahan, perkalian, pembagian sebenarnya patokannya ini. Ini untuk lebih mudah dan lebih simpel daripada kita menggunakan garis bilangan ataupun menggunakan kancing ya. Tetapi paling tidak tujuannya kita supaya paham terlebih dahulu ya. Oke, langsung saja kita menuju ke soal yang nomor 3 yang A. Ini 8 dikurangi 10. Nah, ini langsung saja kita coba hitung ya. 8 dikurangi 10 untuk soal nomor 3 ya. Oke, untuk nomor 3 yang bagian A, 8 dikurangi 10. Nah ini yang perlu kita ingat juga kemarin ya. Jadi ini hasilnya nanti positif apa negatif, kita lihat angkanya ya. Ini ada 8. Kalau tidak ada tandanya berarti positif. Ini 10 itu berarti negatif ya, kita anggap karena depannya ada min atau negatif. Berarti 8 sama 10 besar mana ya, patokannya gitu. Besar 10, maka hasilnya nanti pasti ikut yang 10 ini depannya, berarti ini negatif. Jadi kalau ada 2 yang berbeda tanda, satu positif satu negatif, nanti itu hasilnya pasti ikut yang besar. Kemudian setelah itu kita cari selisihnya ya.
10 dikurangi 8 berapa? 2 ya. Oke, maka 8 dikurangi 10 hasilnya adalah negatif 2. Jadi ini kita lihatnya ini sebagai negatif 10 ya. Ini positif 8, maka hasilnya adalah negatif 2. Itu yang penting kita paham dulu konsepnya seperti apa. Kemudian untuk yang B ini soalnya adalah negatif 7 dikurangi 5. Negatif 7 dikurangi dengan 5. Nah, langkah sebaiknya kita kasih tanda kurung ya. Nah, gini. Ini sekarang semuanya sama-sama depannya ada tanda negatif. Kalau tandanya sama, itu tinggal kita jumlahkan ya, negatif 7, negatif 5. Nah, karena sama berarti hasilnya juga pasti sama di sini, karena sama-sama negatif pasti ini hasilnya pasti negatif, dan ini tinggal kita jumlahkan saja. 7 ditambah 5 berapa? 12. Maka di sini hasilnya adalah negatif 12 yang B. Jadi kalau ini tadi tandanya beda, kita cari selisih. Kalau tandanya sama, itu kita cari jumlah dan tandanya ikut yang ada, karena ini negatif jadi negatif gitu ya. Jumlah sama selisih. Sekarang coba kita lihat yang C, yang nomor 7C. Ini soalnya ada negatif 11 dikurangi dengan negatif 4. Nah, ini ada dua tanda ini di tengah ya. Kita jadikan satu. Jadi negatif 11, negatif kali negatif tadi apa? Negatif kali negatif adalah positif, maka ditambah dengan 4. Caranya seperti ini ya. Jadi kalau ada dua tanda di tengah, kita jadikan satu dulu. Caranya diapakan? Dikalikan ya. Negatif 11 ditambah 4. Negatif 11 ditambah 4 berarti ini 11 sama 4 angkanya besar mana? Ini kan dua bilangan yang berbeda ya, satu positif satu negatif. Besar 11 berarti nanti hasilnya juga kita ikut yang negatif. Kemudian kita tentukan selisihnya ya, atau kita cari selisihnya. Berarti 11 dikurangi 4 berapa? 11 dikurangi 4 hasilnya adalah 7 ini. Jadi negatif 11 dikurangi negatif 4 hasilnya adalah negatif 7 ya. Paham ya caranya ya? Oke, kita lanjut lagi. Yang D soalnya adalah 10 dikurangi negatif 5. 10 dikurangi negatif 5. Oke, caranya gimana tadi? Ada dua tanda, kita jadikan satu. Jadinya 10 negatif kali negatif positif ya. 10 ditambah 5 berapa? Kalau ini di kelas 2 udah diajari 10 tambah 5 15. Sini kan, nah ini positif, maka hasilnya pasti positif. Kalau bilangannya sama, tinggal kita cari jumlahnya. Bilangannya beda, kita cari selisih, yaitu untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Sekarang untuk yang E. Yang E itu negatif 12 dikurangi 8. Nah ini sama-sama negatif ya, maka hasilnya pasti negatif. Sama berarti kita tambahkan ya, berarti 8 tambah 2 berapa? 10. 0 nyimpen 1, 1 tambah 1 2, hasilnya negatif 20 ya. Sekarang yang F. 14 dikurangi negatif 4. 14 dikurangi negatif 4 hasilnya berarti ada dua tanda di tengah, kita jadikan satu. 14 negatif kali negatif positif, jadinya 4. 14 tambah 4 berapa? 18. Kemudian untuk yang G, negatif 7 negatif 8. Negatif 7 negatif 8 atau negatif 7 kurang 8, jelas negatif karena dua-dua negatif ya. 7 tambah 8 berapa? Ingat kita cari jumlahnya 15. Jadi negatif 7 dikurangi 8 hasilnya adalah negatif 15. Sekarang yang H. Yang H itu negatif 11 dikurangi negatif 9. Negatif 9. Negatif 11, negatif kali negatif positif 9. Ini hasilnya apa? Positif apa negatif? Ya, negatif ya. Cari selisihnya sekarang. Berapa? 11 dikurangi dengan 9.
hasilnya adalah 2, maka hasilnya negatif 2 ya. Sekarang yang I itu 10 dikurangi negatif 8. Ini ada 2 tanda juga di tengah, berarti 10 negatif kali negatif positif. Nah, hasilnya berapa? 18. Sekarang yang J, min 15 ya, negatif 15 dikurangi negatif 8, hasilnya berapa? Ini tetap negatif 15, negatif kali negatif positif 8, hasilnya sama dengan berapa? Oke, berarti di sini hasilnya positif apa negatif? 2 tanda berbeda ya ini ya. Besar 15, karena besar 15 berarti kita hasilnya adalah negatif. Sekarang kita cari selisihnya, 15 dikurangi dengan 8, hasilnya adalah negatif 7 ya. Jadi kalau cari selisihnya berarti besar dikurangi kecil ya, itu untuk mempermudah perhitungan ya. Sekarang yang K itu 6 dikurangi negatif 6. Negatif 6 berapa hasilnya? Ada 2 tanda di tengah, kita apakan? Kita kalikan tandanya, negatif kali negatif positif ya. Jadinya 6 tambah 6 berapa? 12 ya. 6 tambah 6 12. Kemudian yang L ini negatif 13 dikurangi 7. Berapa negatif 13 dikurangi 7 ya soalnya ya. Nah ini tandanya kan sama, negatif sama negatif pasti hasilnya adalah negatif. Kalau tandanya sama kita tambahkan, 13 tambah 7 berapa? 20. Sekarang yang M ya. Sampai M saja ya, N sama O nanti bisa dicoba dikerjakan sendiri. Kalau sudah paham caranya pasti bisa ya. Yang M itu 14 dikurangi dengan 16. Lah ini sama kayak yang A ya, 14 dikurangi 16 berarti gimana? 14 sama 16 besar mana? Besar 16 ya, berarti kita ikutnya negatif karena ini sesungguhnya depannya adalah positif ya, positif 14 negatif 16. Lah kita cari selisihnya, 16 dikurangi 14 berapa? 6 kurangi 4 2, 1 kurang 1 habis, berarti hasilnya adalah negatif 2. Oke, jadi ini ya jawabannya ya. Untuk yang A itu negatif 2, B nya negatif 12, C nya negatif 7 dan seterusnya. Bisa dilihat sampai M nya negatif 2. Untuk N sama O caranya sama seperti ini. Jadi ingat, kalau beda tanda, ini kan positif ini negatif, kita cari selisihnya, kemudian tandanya ikut yang bilangannya besar, ini kan negatif 10. Kemudian kalau tandanya sama, ini negatif sama negatif, kita tambahkan ya, tetapi tandanya ikut yang ada di sini. Itu ya, misalnya 3 tambah 2 itu kan positif semua lah, berarti hasilnya pasti positif. Kalau ada 2 tanda di tengah seperti yang C ini, tandanya kita kalikan dulu. Ingat ya, positif kali positif negatif. Positif kali positif positif. Negatif kali negatif positif. Jadi kalau tandanya sama itu, kalau kita kalikan hasilnya positif, kalau tandanya beda hasilnya negatif. Nah ini negatif kalikan negatif hasilnya positif, seperti itu ya. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan, silahkan masukan ataupun pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.